Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Irma SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi dan teman-teman sekalian. Izinkanlah saya mempresentasikan atau memaparkan jurnal yang saya ambil terkait kekurangan vitamin A atau KVA. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Ridwana Anwar Manopo dengan NIM 2103055011029. Baik, identitas jurnal. Judul jurnal, Persepsi Orang Tua tentang Pemberian Vitamin A pada Anak di Taman Kanak-Kanak. Jurnal Kesehatan Terapan, volume 8, nomor 1, halaman 59 sampai 64, jurnal tahun 2021, dengan penulis Eka Afrika, Winda Sundari, dan Ratnasari. Pendahuluan. Kekurangan vitamin A masih merupakan masalah yang tersebar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Adapun faktor terjadinya kekurangan vitamin A ini diantaranya yang pertama ekonomi yang sulit sehingga daya beli masyarakat khususnya di sini makanan yang mengandung vitamin A itu kurang. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang kurang atau tidak memadai, misalnya tidak meratanya pemberian kapsul vitamin A di setiap daerah. Yang ketiga, pendidikan orang tua, di mana pendidikan orang tua ini sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak. Jika pendidikan orang tua baik, tentunya pasti memiliki pengetahuan yang baik pula dalam pemberian makanan, khususnya pada vitamin A ini. Kemudian kekurangan vitamin A adalah atau merupakan suatu kondisi yang disebabkan karena kurangnya konsumsi vitamin A dalam makanan sehari-hari. Kekurangan vitamin A dapat dialami oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, yang rentan terkena kekurangan vitamin A di sini adalah anak-anak pada usia 6 bulan sampai 48 bulan. Hal itu terjadi karena setelah anak disapi, anak tidak diberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya atau tidak diberikan makanan yang bergizi. Di sapi di sini artinya anak sudah memakan makanan yang padat, tidak lagi diberikan ASI. Nah, vitamin A bisa kita dapatkan dari ASI, kemudian sumber makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, telur, kangkung, pepaya, bayam, daging, ikan, dan lain sebagainya. Bisa juga didapatkan dari bahan makanan yang difortifikasi atau sudah ditambahkan zat gizi vitamin A, misalnya pada minyak goreng. Kemudian bisa juga didapatkan dari pemberian kapsul vitamin A yang merupakan program pemerintah dalam mengatasi kekurangan vitamin A ini, yang mana pemberian kapsul ini bisa kita dapatkan dari puskesmas setempat. Nah, adapun bayi pada usia 6 sampai 11 bulan diberikan dosis dengan kapsul berwarna biru 100.000 internasional unit dengan frekuensi pada bulan Februari satu kali pada bulan Februari atau Agustus. Sedangkan balita umur 12 sampai 59 bulan dengan dosis kapsul berwarna merah 200.000 internasional unit dengan frekuensi 2 kali pada bulan Februari dan Agustus. Nah, apabila terjadi atau kurang mengkonsumsi vitamin A, maka akan menyebabkan terjadinya kekurangan vitamin A ini. Nah, dampak dari kekurangan vitamin A. Yang pertama ada penyakit mata yang disebut juga dengan sereptalmia, di mana ini sering terjadi pada anak-anak dan merupakan penyebab utama kebutaan. Yang kedua, pertumbuhan yang terhambat. Vitamin A berperan dalam tercapainya pertumbuhan anak yang optimal, sehingga jika kurang mengonsumsi vitamin A, maka akan berdampak pada pertumbuhan yang terhambat ini. Yang ketiga, daya tahan tubuh menurun.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa vitamin A berkaitan dengan daya tahan tubuh. Contohnya vitamin A berperan dalam pembentukan dan pematangan jaringan epitelium atau jaringan yang berada di luar permukaan tubuh. Nah, dinding epitelium ini yang bisa dikatakan sebagai lini depan pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit yang masuk. Contoh lainnya itu vitamin A berperan dalam pembentukan sel darah putih, sel yang berfungsi melawan bakteri bakteri atau bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dampak kekurangan vitamin A yang paling serius adalah dapat menyebabkan kematian. Nah, salah satu terjadinya kekurangan vitamin A seperti yang tadi dijelaskan karena kurangnya pengetahuan orang tua, terutama ibu tentang gizi yang baik. Sehingga di sini sering terjadi salah persepsi atau salah pemahaman orang tua tentang pemberian vitamin A pada anak. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui persepsi positif dan negatif orang tua tentang pemberian vitamin A pada anak di TK Mulia Ananda Sembawa, Sumatera Selatan. Metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif atau menggunakan data berupa angka untuk menganalisis. Kemudian dasar penelitian cross-sectional, yaitu mengamati atau menganalisis variabel pada waktu yang sama. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yang didapatkan sampel 78 responden dan analisa univariat berdasarkan data yang telah didapatkan melalui penyebaran kuesioner bagaimana persepsi orang tua terhadap pemberian vitamin A pada anak. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa orang tua yang memiliki persepsi positif sebanyak 66 orang dengan persentasi 84,62%. Orang tua yang memiliki persepsi negatif sebanyak 12 orang dengan persentasi 15,38%. Nah, bisa dilihat bahwa di sini mayoritas atau yang paling banyak orang tua memiliki persepsi yang positif, yaitu sebanyak 84,62%. Nah, adapun pengertian dari persepsi itu sendiri, persepsi merupakan pengaruh seseorang terhadap proses pengambilan keputusan. Nah, bisa juga dikatakan bahwa persepsi merupakan pemahaman seseorang yang berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Nah, apabila persepsi orang ini positif atau baik terhadap suatu hal, maka proses pengambilan keputusannya akan selaras dengan persepsi tersebut. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, di sini orang tua yang memiliki persepsi positif dikarenakan sudah dapat menerima informasi tentang pemberian vitamin A dengan memiliki pengetahuan yang baik, maka tentunya orang tua bisa bersikap atau memiliki persepsi yang positif dalam pemberian vitamin A ini pada anak. Sedangkan orang tua yang memiliki persepsi negatif ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang didapatkan dari orang tua melalui informasi yang didapatkan baik itu dari petugas kesehatan ataupun dari guru TK-nya, dari guru TK anak tersebut. Sehingga ini berdampak pada orang tua memiliki persepsi atau pemahaman yang negatif terhadap pemberian vitamin A pada anak. Kemudian berdasarkan hasil penelitian di sini bahwa orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 62 orang dengan persentasi 79,49%. Pengetahuan orang tua yang cukup baik terhadap pemberian vitamin A sebanyak 14 orang dengan persentasi
0,95%. Dan orang tua yang memiliki pengetahuan yang kurang baik terhadap pemberian vitamin A pada anak di sini, yaitu sebanyak 2 orang dengan persentasi 2,56. Di sini totalnya di sini masing-masing frekuensi 78 orang dengan persentasi masing-masing 100%. Nah, dapat bisa dilihat bahwa orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik di sini adalah mayoritas atau lebih banyak. Di sini pengetahuan itu sendiri diartikan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Nah, sebagian besar pengetahuan manusia di sini diperoleh melalui mata dan telinga. Mayoritas di sini atau lebih banyak orang tua memiliki pengetahuan yang baik. Karena dengan seringnya ibu mendapat informasi tentang kesehatan, baik itu dari tenaga kesehatan maupun dari guru TK, sehingga orang tua di sini dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya pemberian vitamin A terhadap anak. Nah, begitupun dengan orang tua yang memiliki pengetahuan yang cukup baik dan kurang baik terhadap pemberian vitamin A pada anak. Ini disebabkan seperti tadi bahwa kurangnya informasi atau salah tangkap terhadap informasi yang diberikan terkait dari pemberian vitamin A ini pada anak. Kemudian kesimpulan, persepsi orang tua di sini sangat mempengaruhi pemberian atau tidaknya vitamin A pada anak. Saran tenaga kesehatan bersama kepala sekolah dan guru TK untuk lebih meningkatkan pengetahuan orang tua anak dengan cara penyuluhan yang dilakukan lebih rutin dan pemasangan poster atau pamflet yang berhubungan dengan vitamin A, sehingga masalah terjadinya kekurangan vitamin A pada balita ini bisa dihindari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.